selamat sore. Salam sejahtera selalu pemirsa Star News TV di mana saja berada. Kita berjumpa lagi dalam suasana sehat walafiat dan mudah-mudahan Anda semua di mana saja berada dalam keadaan sehat pula. Baik, saat ini kami berada di gedung Wellness Patria Indonesia dan kita sebentar akan berbincang tentang masalah mahasiswa Patria Arta Makassar yang akan mengulas tentang kemana akan jenjang karir ataupun tujuan akhir daripada perkuliahan tersebut. Dan di samping saya di studio kami di Wellness ini telah hadir salah seorang dosen dan juga pendidik akademisi di Patria Arta ini dan juga merupakan teman mahasiswa. Orangnya gaul, tapi beliau adalah merupakan praktisi akademisi yang juga banyak menelurkan beberapa mahasiswa yang berkarir di berbagai instansi, lembaga, industri, baik tingkat provinsi, nasional hingga ke internasional. Langsung saja kita sapa Bapak Dr. Samsul Marlin Taha SPD, MPD, Kepala Laboratorium Fakultas Teknik dan Informatika Universitas Patria Arta Makassar yang saat ini telah bersama kami. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Sehat Pak ya? Alhamdulillah sehat. Ini umur berapa sekarang Pak? Kelihatan masih muda sekali nih. Ya. Doktor ya. Ya Alhamdulillah Pak, hari ini tepat berusia 36 tahun Pak. Ya, dan baru juga menyelesaikan ikhtiar kami di pada program doktor kemarin di bulan April. Dan sekarang mengajar di Universitas Patria Arta Pak ya? Ya, Alhamdulillah sebagai tenaga pengajar Pak di Patria Arta. Di fakultas? Saya ya diamanahkan di Fakultas Teknik dan Informatika. Ya. Kalau program studinya di Teknik Elektro Pak. Teknik Elektro. Ya. Jadi pemirsa, kita akan berbicara sedikit tentang masalah teknik, khususnya di Teknik Elektro, terkait dengan masalah mahasiswa yang telah lulus, mau kemana mereka dan seperti apa sepak terjang daripada Patria Arta, Universitas Patria Arta atau kita kenal dengan UPA Makassar, yang juga banyak digembleng dan juga dibimbing oleh Bapak Samsul Marlin atau biasa kita kenal dengan Pak Marlin ya. Dan tentu kita ingin berbicara lebih jauh tentang hal tersebut. Baik Pak, kalau kita berbicara masalah mahasiswa tentu tujuannya kan dunia kerja. Dunia kerja. Ya betul. Ya kan? Nah, kalau berbicara dunia kerja, semua kampus melakukan hal yang sama. Artinya betul, Pak, fokusnya betul. pasti kerja. Ya. Nah, ini artinya terjadi persaingan di sini. Nah, kita mungkin ingin mengetahui lebih dalam tentang masalah mahasiswa yang telah sarjana, ya. Kemudian ingin bekerja. Dan saya dengar juga banyak menelurkan mahasiswa yang sudah berkarir di berbagai lembaga, instansi dan industri. Ya, betul. Jadi diceritakan program-program apa yang ada di sana, Pak? Ya, baik. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan pada sore hari ini. Di waktu yang monumental ini Pak, izinkan saya untuk bercerita sedikit terkait dengan visi misi yang memang sudah diusung dari awal oleh Universitas Patria Arta. Jadi di Universitas Patria Arta itu kita punya kredo Pak, mengelola perubahan melalui pendidikan dan pelatihan. Tentu ini kami sebagai tenaga pengajar memandang bahwa Universitas Patria Arta ini merupakan salah satu universitas yang memang bukan saja memberikan proses belajar yang baik, tetapi bagaimana mahasiswa ini dilatih ya sampai mereka memang betul-betul mampu menguasai bidang kompetensi berdasarkan basis keilmuan mereka. Ya, sehingga inilah yang menjadi kekuatan kita. Kenapa kami bisa diterima di masyarakat? Karena itu tadi Pak, kami betul-betul memastikan bahwa alumni yang kami keluarkan ini adalah orang-orang yang memang siap bersaing dan siap bertarung di pasar kerja. Itu yang menjadi ini Pak. Jadi memang fokusnya ke situ ya? Ya, fokus kami adalah bagaimana mereka begitu keluar ya, mereka langsung diterima oleh industri ya. Pemirsa, Pak Marlin juga ini adalah merupakan asesor ya. Dan dua sekarang yang ada digeluti yaitu bidang kelistrikan dan juga masalah sertifikasi ya. Ya, betul. Sertifikasi di bidang kemahasiswaan. Dan kalau berbicara masalah industri,
tentu kan berkaitan dengan penerimaan kerja ya. Ya, ini betul. sudah banyak disalurkan sejak universitas ini masih berstatus sebagai Dari STIE Pak, STIE, strategi ekonomi ya. Ya, betul. Berubah menjadi universitas. Sudah membuat mencarikan link industri ya, Ya. kepada masyarakatnya, dan kali ini kita ingin menanyakan kepada Pak Martin, salah satu leader ini, kalau membuat link seperti itu, apa keunggulan dari PT Arta yang menurut? Ya, baik Pak. Jadi di Universitas Patriarta itu terdapat beberapa multidisiplin ilmu, ya. Nah, tentu ini juga bisa kita jadikan pijakan untuk bagaimana kita mensosialisasikan keunggulan-keunggulan yang ada di Universitas Patriarta dan beberapa program-program studi yang berada dan dibina langsung oleh Universitas Patriarta. Hari ini saya berbicara pada tataran di teknik elektro, karena saya kan mengajar di teknik elektro. Nah, tentu keunggulan kita di teknik elektro hari ini adalah bagaimana kami berkomitmen bahwa alumni yang kami keluarkan nantinya itu memang betul-betul mereka siap kerja. Selain mereka siap kerja, mereka juga dibimbing dan dibekali dengan attitude yang baik, sehingga begitu mahasiswa alumni kita berada di dunia kerja, maka dengan mudah itu mereka diidentifikasi, ya. Karena kenapa? Memang kami menggodok mereka, kami menggembleng mereka bukan saja dari sisi pengetahuan atau knowledge-nya saja, tetapi lebih dari itu kami memberikan pembekalan, kemudian digembleng dengan sikapnya, bagaimana dia berintegritas dan bagaimana dia mengimplementasikan nilai-nilai kejujuran, ya, sehingga begitu mereka berada di satu tempat, mereka dengan cepat beradaptasi dengan dunia kerja. Nah, itu yang menjadi kekuatan kita. Saya, tapi moral, mental, dan juga kedisiplinan ya. Juga Betul Pak. Satu kesatuan ya di Betul. teknik. Ya. Dan kemudian bagaimana anak-anak ini mengikuti hal tersebut? Apakah ini kan agak sedikit berbeda dengan kampus pada umumnya ya? Betul Pak. Kita ingin mengetahui mungkin seperti apa secara spesifik anak-anak menjalani perkuliahan di sini hingga sampai terakhir. Ya. Secara regulasi dan secara teknis. Jadi kami memang mengawal mereka mulai dari awal Pak, awal mereka masuk, ya. Jadi ada beberapa memang mata kuliah penciri, ya. Saya kira di kampus lain juga punya mata kuliah penciri, ya. Sehingga mata kuliah penciri inilah yang kita jadikan sebagai mata kuliah. Ada yang masuk mata kuliah umum, ya, mata kuliah wajib, dan ada mata kuliah ekstrakurikuler. Yang khusus itu kali. Ya, jadi taruhlah misalnya mereka dilatih misalnya bela negara, dilatih dengan berbagai macam ramuan-ramuan, metode-metode pembelajaran yang saling terintegrasi. Nah, ini kemudian ketika mereka digembleng selama proses dalam menjalani program studi itu 4 tahun misalnya, jadi mereka sudah terbentuk di dalam dirinya. Nah, kemudian di dalam menilai kan ada 3 indikator penilaian, bukan saja aspek pengetahuan, tetapi di situ ada aspek sikap dan ada aspek psikomotorik. Nah, bagaimana kita mengintegrasikan yang 3 ini, kemudian kita mengimplementasikan. Nah, setelah itu kita transformasikan pengetahuan itu di dalam pengembangan ditinjau juga dari SDM dosen, sehingga dengan sangat mudah kita meletakkan keilmuan itu kepada mahasiswa. Jadi bagaimana cara memahamkan, bagaimana kita cara mentransformasi keilmuan itu, tentu kita memiliki strategi masing-masing berdasarkan komitmen awal dari kita, bahwa apakah ini kampus kita mau bawa kemana, kita akan mensejajarkan dengan kampus mana, tentu kita punya parameter-parameter tersendiri. Sehingga kualifikasi yang kita dapatkan pada hari ini itu ada beberapa apresiasi yang memang betul-betul hal sifatnya positif. Taruhlah bisa dari mana nih Pak? Ya, taruhlah misalnya kita bekerja sama dengan pihak-pihak industri. Ya. Jadi pihak industri itu pernah saya diundang untuk sharing session dengan mereka, bahwa kenapa di Patriarta itu
cenderung mahasiswanya itu disiplin. Ya karena memang di kampus kami bukan saja di akhir kita disiplin, tapi memang dari awal kami kawal. Ya, sehingga mau tidak mau, suka tidak suka, begitu berada di muara, mereka pasti sudah memiliki memiliki skill-skill itu yang memang betul-betul dibutuhkan dunia kerja. Nah, itu. Dan terbukti memang sudah terpakai di berbagai industri, lembaga dan instansi ya. Ya, alhamdulillah Pak, sejauh ini bukan saja mereka misalnya diterima bekerja, magang pun mereka. Kalau misalnya ada perusahaan, karena saya juga membina beberapa perusahaan, ya khususnya di bidang ketenaga listrikan. Jadi memang owner atau direkturnya sendiri yang mengatakan, Pak, kapan kirim anggotanya magang di sini? Nah, begitu kami kirim ke sana, begitu berakhir mereka meminta kembali kapan mereka selesai. Ya itu juga menjadi ya sudah diorder. Jadi sebenarnya itulah juga tantangan kita, karena jangan sampai anak-anak ini terlena dengan dunia kerja lantas tidak sempat menyelesaikan kuliahnya langsung kerja. Nah, harapan kita kan sarjana dulu, kemudian ya silakan ambil kalau memang ini. Jadi kami berkomitmen bahwa anak-anak itu sebelum masuk, bagaimana model kita mengelola anak-anak ini, menggodok anak-anak ini, dan alhamdulillah sejauh ini outcome-nya kami sudah siapkan, industrinya kami sudah siapkan dengan kita berjejaring, kita berkolaborasi memang dengan beberapa industri-industri yang sesuai dengan spesifikasi yang mereka butuhkan. Pak Data ternyata sudah memiliki network ya yang siap menempatkan lulusannya. Tentu saja dengan berbagai seleksi ya. Betul Pak. Kita betul. Ini menarik sekali ini. Mungkin barangkali ada lulusan-lulusan SMA yang mau berniat di Patirata, mungkin mengetahui mekanismenya. Ya. Klasifikasi apa dan kemudian perlakuan seperti apa yang dilakukan di dalam kampus kepada mahasiswa mulai dari mahasiswa baru sampai selesai, sehingga dia betul-betul impiannya bekerja di industri itu bisa terakomodir. Ya. Sejauh ini Pak yang telah kami implementasikan itu, begitu misalnya mereka datang mendaftar, kemudian kita kawal ya kira-kira jurusan apa yang cocok berdasarkan minat dan bakatnya, itu dulu Pak yang paling penting. Karena terus terang tidak ujuk-ujuk ya, harus berdasarkan bakat juga ya. Iya, jadi kan kami ada proses semacam wawancara misalnya. Apa sih hobinya, apa sih fashionnya begitu. Ya, sehingga dari situ kami mencoba memetakan kira-kira kompetensinya ini ada kecenderungan ke sana. Ya, jadi kita memberikan semacam, artinya kita memberikan kebebasan juga untuk memilih ya. Kan tetapi anak-anak ini kan biasanya anak-anak SMA itu belum mengetahui bakatnya di mana. Ya, sementara tiba-tiba mau datang pilih teknik elektro. Nah, tentu pengetahuan dia ikut-ikutan aja ya. Ya, betul. Jangan sampai hanya ikut-ikutan dengan temannya ataukah numpang karena di sini keren misalnya di elektro ini, sehingga mereka ikut-ikutan sementara memang di dalam dirinya itu tidak terbentuk karakter itu. Berarti di UPA berlaku semacam tes psikologis bakat itu ya? Sejauh ini memang ada beberapa yang kita ini Pak yang memang butuh treatment khusus ya, khususnya memang kepada mereka yang belum tahu apa bakat saya dan setelah ini saya mau kemana. Nah, tentu itu salah satu tanggung jawab moral yang harus kami emban, sehingga ke depan tidak ada lagi yang anak-anak misalnya salah model misalnya. Harusnya dia passionnya di teknik mesin, tiba-tiba belajar di teknik elektro, ya ini akan mengganggu nanti kompetensinya. Sehingga bagaimana cara kita ya diberikan kebebasan seluas-luasnya untuk menentukan pilihannya, kemudian kita kawal. Kalau berbicara masalah industri, tentu kan sudah ada peta-peta ya yang dibuat linknya oleh Patirata untuk mengakomodir kelak nanti mahasiswa itu. Kalau bisa disebut angka-angka di sini, ada berapa kira-kira industri yang kolaborasi dengan Patirata? Sejauh ini Pak ada yang jelas sudah ada beberapa perusahaan yang memang betul-betul sudah
sudah menjadi bagian juga dari PLN, rekanan PLN yang memang betul-betul mengawal, karena di elektro itu kan kita kental itu di distribusi tenaga listrik, ya di bidang distribusinya, sehingga kami juga harus mampu melihat peluang-peluang kira-kira perusahaan-perusahaan yang membutuhkan alumni-alumni saya yang ini. Jadi kami juga berkolaborasi dengan perusahaan-perusahaan ini. Nah, taruhlah misalnya khusus yang di Makassar itu ada sekitar 8 yang memang betul-betul kita selama ini sudah merangkul itu, berkolaborasi dengan mereka, dan alhamdulillah sampai sekarang komunikasi itu dan hubungan itu berjalan secara harmonis. Ya, alhamdulillah. Dan saya dengar juga terdapat beberapa ya yang magang di BLK kemudian berhasil tembus ke luar negeri untuk bekerja ya. Bisa dijelaskan seperti apa mekanisme, Pak? Ya. Kalau untuk jenjang ke BLK setelah balai besar ya Pak, BLK dulu namanya, balai besar dan ini produktivitas. Jadi sementara kami merintis untuk teknik elektronya di sana, teknik mesin ya, dan teknik informatika. Mudah-mudahan hasil dari kerjasama itu betul-betul kita mampu menggiring mahasiswa kita ya. Dan alhamdulillah kemarin dari kita mencoba untuk memberikan motivasi kepada mahasiswa untuk ikut seleksi ya di bawah naungan Kementerian Tenaga Kerja yang diselenggarakan oleh BBPVP itu ya. Dari 16 kota alhamdulillah 3 dari Patriarka yang sempat lolos seleksi dan mereka dibiayai oleh APBN. Ya. Jadi saya berkesimpulan bahwa kalau anak-anak ini diberikan motivasi, diberikan treatment yang baik, saya kira muaranya nanti akan bagus juga. Ya, jadi saya mencoba introspeksi bahwa kalau misalnya Patriarta bisa masuk di tingkat-tingkat nasional melalui jalur seleksi yang begitu ketat, ya kenapa kita tidak meningkatkan SDM itu? Kenapa kita tidak meningkatkan kualifikasi dan kapasitas kita untuk mensejajarkan kampus Patriarta dengan kampus yang lebih dulu dengan kita? Ya. Ya, ini kan persaingan sangat ketat ya, dan semua terbuka ya. Terbuka. Negeri, swasta, semua kampus di Sulawesi ini berkompetitif ketat ya masuk ke BLK itu, dan ternyata mampu meluluskan 3 ya? Ya, di alhamdulillah. kampus lain belum tentu lebih dari 1 ya? Ya, karena kemarin itu ada kota 16 yang diberikan ini untuk artinya 16 kota ini yang harus kita ambil ya. Kita ambil misalnya untuk barangkali se-Indonesia karena dibuka untuk umum ya. Nasional. Ya, nasional. Dan ada info yang ini mungkin 100-an 200, saya tidak tahu angka pastinya ya kan, tetapi begitu diseleksi karena 2 kali tahap penyaringan Pak, ada tes akademik, ada tes potensi akademik yang pertama, yang kedua ada tes wawancara, dan alhamdulillah anak-anak kami itu ada sampai tahap akhir pengumuman ya. Jadi ya alhamdulillah kami juga sangat berbahagia dan kami sangat mengapresiasi kemampuan mereka. Ternyata ya mereka mampu bersaing. Itu untuk kesimpulan saya sementara, Pak. Tapi mereka ini nanti jenjang kemana setelah lulus dari BLK ini, kemana jenjangnya? Di sana kan namanya mereka mengikuti program magang, Pak. Magang. Sekarang ya magang. Nah, dari magang nanti itu mereka akan kembali ke kampus untuk menyelesaikan studinya yang belum diprogramkan. Nah, nanti misalnya setelah mereka dinyatakan selesai, ya, mereka boleh mengikuti lagi program magang atau program kerja ke Jepang melalui BLK tadi nih. Ya, karena kemarin kami mencoba berkomunikasi dengan salah satu kepala pemberdayaan yang memang membidangi itu, bahwa memang Pak lebih bagus kalau misalnya mereka sudah praktek di sini, kemudian misalnya ada periode dibuka untuk magang ke Jepang, maka anak-anak itu kami hubungi kembali, apakah mereka tertarik ke Jepang. Kalau tertarik, ya silakan ikut seleksi. Setelah dinyatakan lulus seleksi, mereka dilatih berbahasa berdasarkan negara tujuan. Nah, kemudian keunggulan lainnya
yang didapatkan anak-anak itu adalah mereka mendapatkan 3 sertifikat. Ya, ada sertifikat peserta, kemudian ada sertifikat yang sesuai dengan kompetensinya. Nah, kemudian ada juga sertifikat yang memang harus melalui proses uji kompetensi, dan itu dilisensi langsung oleh BNSP. Ya, BNSP. Jadi ada 3 sertifikat, dan insya Allah begitu anak-anak kita nanti telah menyelesaikan program akademiknya di kampus, maka sertifikat itulah bisa dijadikan sebagai SKPI, surat keterangan pendamping ijazah. Ya pemirsa, Pak Aslam Sumarlin ini juga adalah merupakan tenaga asesor ya, dan 2 bidang asesor yang biasa digeluti ya, ini kelistrikan dan juga sertifikasi tadi. Nah, mungkin bisa digambarkan bagaimana kolerasinya dengan dunia kampus dengan asesor tadi. Ya, baik. Dunia asesor itu sebenarnya mereka yang terhimpun adalah orang-orang praktisi, Pak. Praktisi ya. Jadi kami memang berkolaborasi antara akademisi, kemudian ada dari industri, ada dari misalnya kawan saya ini ada yang pernah di Pusdiklat PLN, ada yang dosennya STT PLN, dan saya dari Patriarta. Jadi kami juga mengikuti seleksi asesor itu yang begitu ketat, dan alhamdulillah kami bisa sampai ke tahap itu. Nah, tetapi kenapa kami ingin untuk menjadi asesor? Karena pengalaman-pengalaman lapangan, kemudian pengalaman-pengalaman bagaimana kami berinteraksi dengan orang-orang industri, bagaimana kami pengetahuan-pengetahuan itu ya yang kita ambil, kemudian kami meramu ya pada saat kita belajar kita memberikan mata kuliah di depan kelas. Nah, tentu pengalaman-pengalaman itu kadang muncul, dan itu kita berikan informasi itu kepada anak-anak kita biar cakrawala berpikir mereka, oh ternyata dunia industri hari ini seperti ini. Nah, kemudian di asesor, karena saya juga di asesor di SDM, Pak, khususnya mensertifikasi mereka yang calon-calon tenaga teknik. Nah, itu juga kita melihat karakter kerja yang melekat sama ini, kemudian kualifikasi yang dibutuhkan untuk menjadi rekanan di PLN misalnya, karena sangat jelas undang-undangnya di Undang-Undang Nomor 30 itu tahun 2009 tentang mereka diwajibkan untuk memiliki sertifikat kompetensi baru boleh bekerja. Nah, dan peluang ini ada sama kita. Ada di Patria. Ya, ada sama kita. Sertifikasi tadi itu. Ya, dan informasinya lebih lanjut juga ada sama kita. Jadi begitu anak-anak selesai, silakan mau di lisensi BNSP, mau di lisensi SDM silakan. Nah, itu otomatis karena dia memiliki sertifikasi itu ya. Ya. Betul, jadi, Pak. Artinya pemirsa, kemudahan untuk mendapatkan lapangan kerja itu juga terbuka lebar ya, dari Patriarta. Kalau terbuka lebar, insya Allah Pak, terbuka lebar, karena kalau di SDM itu ya memang se-Indonesia saya pernah menguji calon-calon tenaga teknik lapangan. Nah, tentu saya banyak berkoordinasi dengan dengan pihak penyelenggara, kemudian data-data perusahaan yang membidangi distribusi, tentu itu ada sama saya. Ya. Oke, pemirsa, ini kan Partai Arta terus berkembang ya, baik dari sisi akademisi, pada perutan mahasiswa juga tentu kotanya makin dibuka lebar ya, sebesar-besarnya, dan tentu ini akan menjadi tantangan juga ke depan. Betul. Di saat mahasiswa banyak, tentu kan urusan untuk membuka lapangan kerja mereka juga merupakan tantangan yang besar. Nah, betul, Pak. Ada estimasi gambaran tentang hal itu? Untuk ini Pak, berdasarkan strategi kita ke depan. Jadi bagaimana anak-anak itu dirubah paradigmanya. Jadi mereka bukan saja siap untuk menjadi calon tenaga kerja, tetapi bagaimana mampu mereka begitu lulus itu mampu menciptakan lapangan kerja dan menghimpun alumni-alumni yang selanjutnya supaya kita bisa bermitra lagi, sehingga mitra kita ini semakin banyak, dan notabene adalah alumni kita sendiri. Harapan kita seperti berdikari itu memang diterapkan juga di sini. Ya. Bagaimana dia mandiri, menciptakan lapangan kerja segala macam. Iya, Pak, betul. Jadi tidak tergantung pada industri-industri. Ya, enggak. Intinya adalah kita mengambil pola-pola industri. Apa sih yang dibutuhkan industri hari ini?
Kalau misalnya belum sempat terserap lantas kita memiliki kompetensi, kenapa tidak kita membuat perusahaan yang sama, kita bergerak di bidang yang sama, tetapi ya kualifikasi tentu yang berbeda. Kalau berbicara masalah membuka lapangan kerja, kira-kira kalau potensi dan peluang mahasiswa yang lulusan teknik itu nanti khususnya di elektro itu apa yang bisa dilakukan oleh mereka supaya bisa benar-benar teraplikasi, bisa membuka lapangan kerja dan bisa mandiri? Betul. Di dalam kurikulum teknik juga Pak ada mata kuliah namanya teknopreneur. Ya. Dan dosen yang mengajar di situ adalah dosen yang memiliki kualifikasi, memiliki usaha. Mereka punya jejaring di luar. Mereka tahu mekanisme bagaimana cara mendirikan perusahaan, bagaimana cara menjalankan perusahaan. Nah, tentu ilmu-ilmu itu yang diinjeksi masuk ke pemahaman mahasiswa itu. Diajarkan. Iya betul, betul ya. Itu di tahapan awal di maba. Di sini kan ada mata kuliah kewirausahaan. Oh, ada ya. Ada mata kuliah teknopreneur di teknik itu. Jadi mereka bukan saja diajarkan dari sisi teoritisnya, tetapi lebih dari itu mereka diajarkan bagaimana cara membuat dan mengelola perusahaan itu berdasarkan basis keilmuannya. Ya, sehingga begitu anak-anak selesai, mereka punya pilihan dua, mau jadi tenaga kerja atau mau jadi pemilik perusahaan. Itu pilihannya ada sama mahasiswa. Kalau kita berbicara tingkat aplikator di lapangan, mahasiswa yang sudah lolos itu sudah berapa banyak informasi yang mampu sukses berdikari atau dia bekerja di industri? Kalau yang bekerja di industri tentu jauh lebih banyak Pak yang tenaga kerja. Tetapi yang mendirikan perusahaan ini karena ada juga alumni kita hari ini juga yang yang sudah memiliki perusahaan dan mereka kerjasama dengan Vale, PT Vale. Kemudian ada juga yang bekerja sama kita teknik elektro ini yang sekarang menjadi mitra PLN. Nah, itulah yang barangkali dampak atau efek domino dari mata kuliah itu tadi, sehingga mereka dengan mudah ya memilih. Kalau belum ada modal cari tenaga kerja dulu. Cukup modal kita bikin perusahaan. Kalau di luar negeri kemana linknya mereka ini bekerja? Kalau ke luar negeri untuk di teknik secara khusus Pak, sementara kita mencari regulasi, mencari mekanisme yang kira-kira spesifikasi apa yang dibutuhkan. Tetapi untuk program studi yang lain, misalnya di ilmu keperawatan, memang ya mereka sudah ada yang ke Jepang, sudah ada ke Timur Tengah. Ya, sudah ada ke Timur Tengah. Karena mereka di sana memandang bahwa keperawatan itu bukan saja yang ada di darat, tetapi mereka mampu lebih mengeksplor lagi pikirannya bagaimana kita mampu merawat lansia yang ini, kemudian mampu merawat pasien ketika berada di udara. Karena kami ada flight nurse. Ya. Pemirsa, tentu setiap manusia memiliki target dan juga motivasi atau dasar untuk bergerak dalam sebuah bidang, katakan dalam dunia pendidikan ini. Dan di Partai Arta ini mengarahkan mahasiswa tidak saja di kota, tapi juga pedalaman dan terpencil untuk diprioritaskan berkuliah di Partai Arta. Nah, kita ingin mengetahui motivasi apa yang mendasari para dosen dan sivitas akademika di Universitas Arta sehingga mengakomodir seluruh anak bangsa untuk berkuliah di sini, mulai dari kuliah sampai bekerja. Ya, terima kasih. Terkait dengan pertanyaan itu tadi, saya mencoba untuk menggarisbawahi bahwa untuk mengakomodir seluruh keinginan-keinginan itu, tentu kami juga di Partai Arta akan terus berbenah, ya, terus meningkatkan kualifikasi dan terus kami meningkatkan kualitas kami di dalam program-program pembelajaran. Nah, sehingga yang sebenarnya yang menjadi dasar kami, kenapa kami ingin mengembangkan itu kompetensi pengetahuan-pengetahuan kami, karena sebagai umat muslim tentu kami juga memiliki pijakan yang kuat. Sebagaimana yang tertuang di dalam surat Al-Mujadalah ayat 11 itu jelas, yang bunyinya adalah yarfa'illahu allazina amanu minkum utul ilma darajat. Jadi niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman
dan orang-orang yang memiliki ilmu pengetahuan beberapa derajat. Nah, sehingga motivasi itu yang terus terbangun di dalam diri sanubari kami, sehingga apapun itu yang sifatnya pengembangan, kami akan terus haus akan pengembangan ilmu pengetahuan, karena sebagai tanggung jawab moral di samping itu untuk menjadi tenaga pengajar memang betul-betul panggilan jiwa, panggilan nurani dalam rangka mencerdaskan dan mencerahkan anak bangsa. Itu yang menjadi harapan kami. Pemirsa, ini benar sekali. Sayang waktu terbatas, tapi kita ingin mengetahui lagi mungkin big planning tentang program-program kemahasiswaan untuk nanti bisa bekerja di industri atau di instansi lain dari Pak Teatra ini. Mungkin bisa diberi gambaran kepada kita ke depan. Sejauh ini kami telah melakukan beberapa langkah-langkah ke depan ini, Pak, terkait dengan melihat dan bagaimana kita mampu mengadaptasi perubahan-perubahan itu secara cepat, ya, karena sebenarnya di era disrupsi ini atau revolusi industri ini 4.0, tentu ini yang menjadi tantangan tersendiri bagi kita, karena ke depan, ya, ini contoh kecil saja, Pak. Jadi anak-anak itu kalau misalnya masih diberikan misalnya mata kuliah instalasi yang sistem kerjanya masih full mekanik, ya. Nah, hari ini listrik itu dinyalakan, tidak perlu lagi menggunakan saklar misalnya. Mereka digunakan hari ini menggunakan sistem smart home. Nah, tentu pengetahuan-pengetahuan ini yang perlu kita ajarkan ke anak-anak lagi, khususnya pengembangannya. Kemudian khusus di jaringan distribusi lagi, tentu kita ada SCADA. SCADA itu bagaimana kita mengontrol satu jaringan ini hanya menggunakan komputer. Ya, itu ya. Jadi ke depan memang kita harus banyak-banyak berkomunikasi dengan orang-orang yang memang sudah bergelut di bidang itu, sehingga serapan-serapan ilmunya itu saya kan masukkan dan sesuaikan dengan materi-materi ajar kami, sehingga begitu anak-anak di keluar magang atau bekerja, mereka minimal sudah pernah dengar bahwa ternyata seperti ini. Iya, jadi ada gambaran secara general bahwa betul. Pola dan teknik seperti itu yang ikuti nanti ya. Ya pemirsa, mungkin di detik terakhir kita akan menanyakan satu lagi kepada Pak Sumarli ini tentang menyangkut masalah ketenagakerjaan ini. Kita ketahui bahwa mahasiswa ini kan harapannya adalah bisa terakomodir menjadi tenaga kerja di luar ya pada saat di sini. Tentu mereka melalui seleksi yang ketat ya. Digambarkan seleksi apa yang menjadi ketat di dalam situ, kemudian apa-apa yang diseleksi di situ, kendalanya di dalam menetaskan sebuah produk mahasiswa yang siap kerja. Ya, baik. Yang pertama, Pak, yang perlu kita tingkatkan di sini itu selain pengetahuan itu lagi-lagi attitude, Pak. Attitude ya. Ya, attitude. Taruhlah misalnya mereka ini pintar dari sisi pengetahuan, tetapi dari sisi sikap lemah. Nah, khususnya kita di elektro itu ada namanya pembelajaran di laboratorium, itu tidak terlepas dari K3, ya, keselamatan dan kesehatan kerja. Ini merujuk dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja. Kemudian di breakdown menjadi K2 namanya keselamatan ketenagalistrikan. Nah, hari ini banyak orang yang mampu mengerjakan listrik, Pak, tapi tidak mampu memberikan jaminan kepada dirinya bahwa ketika saya mengerjakan ini, saya akan selamat. Nah, misalnya mereka paham kalau menggunakan alat pelindung diri kita bisa selamat, tetapi karena attitude-nya kurang bagus, sehingga ya mereka abai. Ya, berbeda sudut pandangnya ketika memang orang-orang ini tidak paham, karena orang yang celaka itu ada dua. Yang pertama adalah mereka betul-betul tidak memahami dampak bahayanya. Kemudian yang kedua adalah mereka ceroboh atau abai dengan hal-hal yang seperti itu. Nah, ya, sehingga
di mata kuliah instalasi listrik, khususnya di laboratorium, itu kami perkenalkan 5 dokumen penting, Pak. Apa itu? Nah, kenapa 5 dokumen penting ini kami perkenalkan ke mahasiswa? Karena dunia kerja sebelum mereka menerima pekerjaan itu ada 5 dokumen penting yang wajib mereka hadirkan. Yang pertama adalah surat perintah kerja. Surat perintah kerja ini mereka adalah mengisi deskripsi termasuk letak geografis pekerjaan. Posisi. Kemudian yang kedua, mereka harus menyiapkan yang namanya Standing Operation Procedure, SOP-nya. Yang ketiga, mereka harus memiliki gambar single line diagram, ya, untuk melihat bagaimana yang seharusnya, ya, di rangkaian itu. Yang ketiga ada namanya JSA, Job Safety Analysis. Job Safety Analysis ini memegang salah satu dokumen penting yang memang berfungsi untuk mitigasi bahaya. Taruhlah misalnya saya mau bekerja di atas ketinggian, karena pengetahuan saya tidak ada, saya tidak memasang safety belt-nya. Nah, itu dari ini. Yang kedua, saya bekerja di atas ketinggian, tetapi karena saya abai, menganggap bahwa tidak terlalu parah kalau jatuh, tiba-tiba jatuh ada cedera. Nah, padahal dalam konteks ketiga ini adalah bukan saja cederanya yang kita sorot, tetapi bagaimana menyorot juga penyakit akibat kerja. Misalnya saja duduk berlama-lama dengan kursi yang tidak ergonomi, ya, termasuk psikologi kerja, ya, itu semua harus dipertimbangkan. Nah, kemudian yang dokumen yang terakhir adalah LHP, laporan hasil pekerjaan. Nah, laporan hasil pekerjaan ini itu bisa diukur karena anak-anak sekarang kalau tidak selesai pekerjaannya dalam 1 hari, mereka tidak melaporkan. Padahal laporan hasil pekerjaan ini berfungsi untuk mengontrol pekerjaan kemarin itu sampai di mana. Kemudian saya lanjutkan ini sampai kemana. Untuk batasan-batasan. Ya, ini pengetahuan industri terkait dengan 5 dokumen penting. Saya injeksi juga masuk ke dalam mata pelajaran sehingga pengetahuan itu sampai kepada mereka. Nah, begitu magang, mereka sudah mampu dengan sudah lincah bahwa sebelum melakukan pekerjaan mereka langsung ke supervisor misalnya menghadap. Mana dokumen penting, Pak? Bang, di sana heran. Lo kok tahu dokumen penting? Apa saya dokumen penting? Ini surat perintah kerja ini dan sebagainya. Yang menantang tuh mencari dokumen penting itu. Nah, terus dari mana kamu tahu itu? Ya kami diajarkan di kampus kok gitu ya. Sehingga di sana sudah meyakini bahwa ternyata informasi ini memang sudah diajarkan kepada mereka. Ya, harapan kita seperti itu, Pak. Bagaimana mahasiswa tahu apa yang menjadi karakteristik atau spesifikasi industri berdasarkan kebutuhannya. Ya, pemirsa, memang tidak mudah ya. Jadi tidak sia-sia memang kita menggali sebuah pendidikan di dunia kampus karena memang aplikasinya untuk tujuan berbagai keuntungan termasuk keselamatan di lapangan nanti. Baik pemirsa, sebelum kita mengakhiri mungkin ada closing statement yang ingin disampaikan oleh Bapak Samsu Marlin. Di kesempatan ini silakan, Pak. Ya, saya kira untuk yang terakhir ini kami melihat bahwa dari tahun ke tahun, dari masa ke masa kita harus selalu mengikuti dan beradaptasi dengan perubahan yang begitu cepat. Oleh karena itu Universitas Patriarta yang notabene adalah mengusung dengan kredo mengelola perubahan melalui pendidikan dan pelatihan itu sebenarnya sudah tercipta jauh sebelum disrupsi ini, ya, jauh sebelum kita dengung-dengungkan revolusi industri dan seterusnya. Artinya Patriarta sudah jauh memandang ke depan sehingga kami juga berkeyakinan bahwa seluruh tenaga pengajar kami berkomitmen bahwa bagaimana alumni-alumni yang kita keluarkan dari sini memang betul-betul siap kerja, siap pakai dan memiliki karakter kerja jujur dan menjunjung tinggi nilai-nilai integritas sebagaimana yang diajarkan di bangku-bangku kuliah. Saya kira demikian. Baik, Dr. Samsu Marlin Taha, SPD, MPD, Kepala Laboratorium Fakultas Teknik dan Informatika Universitas Patriarta Makassar. Pemirsa, bergizi sekali pemberitaan kita sore hari ini, terutama kepada para mahasiswa dan juga calon-calon mahasiswa yang ingin
mengabdi di masyarakat dengan berbagai keahlian, terutama dalam teknik elektro. Kita tadi telah mendengarkan beberapa perbincangan yang sangat berguna sekali, dan mudah-mudahan perbincangan ini bermanfaat bagi kita, dan kami berdua mohon maaf jika ada kata salah-salah atau salah kata-kata di kesempatan kali ini. Saya M. Sakir dan juga Dr. Samsom Marlin Taha SPD, MPD, segera undur diri dan terima kasih atas bersamanya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Terima kasih. Mantap.